kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, memasuki serial nomor 149 dengan tema mendoakan anak sebelum ada. Banyak di antara kita, alhamdulillah, mulai menyadari bahwa anak yang soleh itu bukanlah terlahir tanpa ada upaya, tanpa ada ikhtiar yang maksimal dari ayah dan ibunya. Putra dan putri yang soleh dan solehah itu tidaklah didapatkan secara cuma-cuma, secara gratis. Tapi harus ada keletihan dari orang tua dalam mendidik putra-putrinya. Kesadaran itu alhamdulillah mulai muncul. Sehingga tidak sedikit orang tua yang kembali mau belajar tentang bagaimana cara mendidik anak. Mulai muncul para orang tua yang sabar menemani anaknya belajar. Sabar untuk mendidik, mengajari, mengajak anaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesadaran yang muncul ini adalah sesuatu yang membahagiakan. Di saat tidak sedikit orang tua yang cuek, yang tidak peduli dengan putra dan putrinya. Namun, kita juga harus mengetahui bahwa semaksimal apapun upaya kita untuk mendidik anak, kalau Allah tidak berkehendak, maka anak tidak akan menjadi seperti yang kita harapkan. Saya ulangi, semaksimal apapun upaya orang tua untuk mendidik anaknya, jika Allah tidak berkehendak, maka anak itu tidak akan menjadi seperti apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Contohnya banyak. Siapa yang tidak tahu bagaimana akhir dari putra Nabi Nuh alaihi salam? Bagaimana akhir hidup putra Nabi Nuh? Beriman atau tidak? Beriman atau tidak? Tidak beriman. Bayangkan Nabi Nuh alaihi salam yang sudah mendedikasikan 950 tahun umurnya untuk berdakwah. Berapa tahun, Bu? 950 tahun. Hidupnya digunakan untuk berdakwah. Digunakan untuk mendidik keluarganya. Ternyata buah hatinya sendiri tidak mau beriman. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak. Sehingga mau tidak mau, kita
tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di tangan Allah lah kendali segala sesuatu. Ketika Allah menghendaki A, maka akan terjadi A. Ketika Allah menghendaki B, maka akan terjadi B. Terus bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membantu kita dalam mewujudkan apa yang kita inginkan? Bagaimana caranya supaya Allah berkenan menolong kita untuk merealisasikan cita-cita memiliki putra dan putri yang soleh dan solehah? Gimana caranya? Supaya Allah berbelas kasihan kepada kita. Mau membantu, menolong kita dalam aktivitas positif tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak doa. Kapan doanya? Ketika anak-anak itu sudah ada di pangkuan kita atau sebelum anak-anak itu lahir? Sebelum? Berarti habis lahir enggak? Di segala waktu. Sebelum anak itu lahir kita sudah berdoa. Saat anak itu lahir kita juga berdoa. Bahkan ketika anak kita punya anak dan kita masih hidup, doa tersebut jangan putus. Berarti ketika jenengan sudah jadi nopo? Mbah kakung maupun mbah putri. Jadi jangan dipikir, wah anak saya sudah nikah. Berarti sudah bebas tanggung jawab. Ya mungkin kalau misalnya mendidik secara langsung mungkin. Tapi mendoakan enggak. Tetap kita punya tanggung jawab moral untuk mendoakan anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita sudah punya anak. Tapi pembahasan kita kali ini adalah mendoakan anak sebelum ada. Siapa yang ada? Anak tersebut. Ya, sebelum anak itu ada, kita sudah berdoa kepada Allah. Apakah hal itu dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya iya. Salah satu yang terkadang luput dari perhatian kita saat membaca sejarah Nabi SAW ketika mendakwahi orang-orang Taif. Ya. Taif itu nggak jauh dari Mekah. Mungkin sekitar 60 kilo lah dari Mekah. Berarti dari sini kemana Bu ya? 60 kilo. Banjar berapa kilo? Atau Kebumen? Kejauhan ya? Ya kira-kira dari sini kemana gitu 60 kilo. Jadi Taif itu nggak terlalu jauh dari Mekah. Nabi SAW dakwah ke kota Taif. Mau masuk ke sana izin. Kemudian menyampaikan dakwahnya dengan cara yang baik. Gak sambil marah-marah. Pun juga perilakunya sopan. Sudah sedemikian halus dan lembutnya Rasulullah SAW dalam mengajak orang-orang Taif untuk masuk Islam, ternyata apa respon mereka? Ternyata mereka justru mencaci maki Rasulullah SAW. Mereka menghina dan mengolok-olok Nabi kita Muhammad SAW. Enggak cukup sampai di situ.
Mereka bahkan melempari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan. Enggak cuma satu atau dua orang, belasan atau puluhan orang melempari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Ya tentu Nabi SAW pun lari menyelamatkan diri. Walaupun beliau sudah berusaha untuk menghindar dan lari, tetap ada beberapa batu yang mengenai tubuh beliau. Hingga tubuh beliau berdarah-darah. Setelah beliau agak jauh, sudah tidak dikejar lagi oleh orang-orang Taif, maka Nabi SAW pun istirahat di bawah sebuah pohon. Dan ketika beliau sedang beristirahat, mengelap darah yang mengucur dari tubuhnya, saat itulah datang malaikat penjaga gunung. Kenapa, Bu? Malaikat penjaga gunung. Jadi yang jaga gunung itu bukan Ki Sapu Jagat, ya. Tapi yang jaga gunung itu adalah malaikat. Datang malaikat penjaga gunung, dia datang untuk menawarkan sesuatu. Apa yang ditawarkan? In syi'ta la'atbaqanna 'alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, kalau kamu mau, aku akan cabut 2 bukit besar. Aku akan cabut 2 bukit besar untuk aku timpakan kepada orang-orang yang tadi melemparimu dengan batu. Siapa yang melempari Nabi tadi? Orang-orang Taif. Nek panjenengan ditawari kayak gitu, pripun Bu? Aja loro 10 sisan. Tapi yang ditawari adalah Rasulullah SAW. Lihat apa jawaban beliau. Seorang yang sangat penyayang. Seorang yang sangat pengasih. Apa kata beliau? Bal arju. Justru aku berharap. Justru aku berdoa. Justru aku memohon. An yukhrijallahu min aslabihim. Aku berharap agar Allah melahirkan dari mereka. Siapa tadi mereka? Orang-orang Taif, keturunan man ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Justru aku berharap Allah berkenan untuk melahirkan dari orang-orang tersebut keturunan yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW masih punya harapan. Ya nek ora ramane ya ndean anake. Nek ora biyunge ya ndean anake. Kalau bukan ayahnya yang beriman, mungkin anaknya. Kalau bukan anaknya, mungkin cucunya. Kalau bukan cucunya, mungkin cicitnya. Lihat bagaimana optimisme Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah SAW tidak putus asa. Untuk tetap berharap munculnya
manusia-manusia saleh di muka bumi ini. Walaupun bapak dan ibunya musyrik. Dan ternyata dikabulkan betul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang tadi itu meninggal, muncullah generasi penerus yang kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang tangguh di dalam membela Islam. Dan yang menarik untuk kita perhatikan di sini adalah Nabi berdoa kepada Allah agar orang-orang tadi melahirkan anak-anak yang baik. Padahal anak-anak itu belum ada. Berarti Nabi SAW mendoakan anak sebelum apa? Ada. Sehingga panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan malas untuk berharap harapan yang serupa. Ya Allah, mudah-mudahan keturunanku jadi anak-anak yang saleh dan salehah. Jangan segan untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Walaupun mungkin kita melihat anak kita saat ini mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Bukan malah, bocah jadi apa kayak gue. Kira-kira ya keturunanmu ratoh sekang kowe. Enggak seperti itu. Ya. Justru kita diajari oleh agama kita untuk terus berpikiran positif, untuk terus optimis. Sesulit apapun kondisi yang kita hadapi. Apapun karakter dan perilaku anak-anak kita saat ini, maka kita tetap meminta kepada Allah agar dari anak-anak itu dan dari kita sendiri terlahir generasi yang saleh dan salihah. Ini contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah para nabi sebelum beliau juga melakukan hal yang sama? Iya. Kita kasih contoh di sini Nabi sinten, Bu? Nabi Zakaria alaihi salam. Dalam surat Ali Imran ayat 38 diceritakan doanya Nabi Zakaria. Apa doa beliau? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Sabun apa dereng? Sabun apa dereng? Dereng. Coba. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Lagi. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Coba ibu-ibu sendiri, ayo. Apa artinya? Ya Rabbi, habli, karuniakanlah kepadaku dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik dari sisimu. Jadi yang melahirkan, mengaruniakan keturunan yang baik itu siapa, Bu? Allah.
Manusia cuma bisa berusaha. Coba lihat di sini bagaimana Nabi Zakaria menggunakan kata dzurriyyah. Keturunan. Keturunan ini bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Bisa kembar 2, bisa kembar 3. Keturunan ini ya nggak cuma anak, termasuk apa? Cucu. Bukan hanya cucu, termasuk cicit. Bukan hanya cicit, termasuk apa ya, Jar? Anaknya cicit. Keturunan. Dan di sini nggak terlalu panjang lebar. Keturunan yang kayak gimana, sing ganteng, sing putih, sing ayu, sing sugih, sing pinter, sing dzurriyyatan thayyibatan. Generasi keturunan yang baik. Sudah, baik itu mencakup semuanya. Ya baik fisiknya, ya baik akhlaknya, ya baik ekonominya. Doa yang termaktub di dalam Al-Quran itu paling keren, paling sempurna. Udah nggak usah nyari doa-doa yang bikinan manusia biasa. Cari doa dari Al-Quran, cari doa dari hadis Nabi SAW. Kemudian beliau menutup doanya ini dengan mengucapkan innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Siapa? Allah. Ini keyakinan Nabi Zakaria. Keyakinan maksimal Nabi Zakaria terhadap Allah. Nah, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati. Tahukah jenengan ketika Nabi Zakaria berdoa seperti ini, bagaimanakah kondisi beliau? Kita harus tahu bahwa Nabi Zakaria ketika berdoa seperti ini, kondisinya secara kalkulasi manusia, hitung-hitungan manusia biasa, itu mustahil punya anak. Secara hitung-hitungan apa? Manusia. Bagaimana tidak mustahil? Sedangkan Nabi Zakaria ketika berdoa, dengan doa ini, beliau sudah tua renta. Bukan hanya tua, tapi tua apa? Renta. Buktinya tua renta, nanti kita akan bacakan ayatnya. Tulang belulang beliau itu sudah lemah. Nek carane dhewek ya mlaku ya wis bungkuk. Coba kira-kira Bu, kalau jenengan ketemu sama mbah-mbah sudah 90 tahun. Jalan saja sudah apa? Susah. Kemudian kita katakan sama mbah itu, Mbah, mudah-mudahan jenengan kagungan putra sing solih. Kira-kira orang menanggapinya gimana Bu? Apa Bu kira-kira? Ngecek. Iya kan? Kamu itu loh menghina mbah-mbah kayak gitu kok didoakan supaya punya anak. Ini Nabi Zakaria saat berdoa dengan doa seperti ini sudah sepuh banget. Bukan hanya itu Bu. Istri beliau sudah divonis mandul. Kenapa Bu? Mandul. Tapi Nabi Zakaria tetap berdoa kepada Allah. Beliau tidak putus harapan. Mari kita dengarkan kondisi Nabi Zakaria yang Allah ceritakan dalam surat Maryam. Surat apa Bu? Maryam. Ayat 2-6. Saya sudah tuliskan terjemahannya di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria.
Yang akan dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Allah kepada hambanya, yaitu Zakaria. Jadi awal surat Maryam itu menceritakan tentang rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Zakaria. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Suara yang lirih. Jadi berdoa itu akan lebih khusyuk ketika suaranya tidak keras. Ya, dengan suara yang lirih. Apa isi doanya? Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Wahai Rabbi, sesungguhnya tulangku telah lemah. Tulang itu kan kerangkanya tubuh. Kalau kerangkanya sudah lemah, apalagi yang lainnya. Sehingga di sini Nabi Zakaria menyebutkan lemahnya tulang beliau untuk menggambarkan bahwa seluruh fisik beliau sudah lemah. Karena tulang merupakan kerangka tubuh. Kalau kerangkanya sudah lemah, apalagi yang lain-lainnya. Bukan hanya itu. Washta'ala ra'su syaiba. Washta'ala ra'su syaiba artinya kepalaku sudah dipenuhi uban. Jadi rambutnya gue putih kabeh. Nah, ibu-ibu yang baru usia 60 tahun, baru usia 40 tahun, 50 tahun, belum dikaruniai anak, kira-kira ya apa sudah ubanan semua. Paling ya ubannya baru berapa gitu. Ini Nabi Zakaria ini sudah ubanan semua kepalanya. Rambutnya ini sudah beruban semua. Atau mayoritas sudah beruban. Tapi apa kata beliau? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Apa maksudnya? Maksudnya, kata Syekh As-Sa'di, Nabi Zakaria ini sedang bertawassul. Sedang apa, Bu? Bertawassul. Bertawassul dengan apa? Satu, kondisi beliau yang lemah. Yang kedua, bertawassul dengan karunia Allah kepada beliau. Kondisi yang lemah tadi beliau ungkapkan dengan tulang belulang yang sudah lemah. Rambut yang sudah memutih. Adapun karunia Allah kepada Nabi Zakaria adalah Allah tidak pernah mengecewakan Nabi Zakaria. Sebelum ini nggak pernah mengecewakan Nabi Zakaria. Apapun yang diminta oleh Nabi Zakaria dikabulkan sama Allah. Dan itu karunia Allah yang besar. Nabi Zakaria ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pertama beliau ini sudah lemah banget. Gak punya tempat memohon kecuali Allah saja. Itu kira-kira tujuan Nabi Zakaria menonjolkan kelemahan fisiknya. Aku tidak punya alternatif lain yang bisa mengabulkan permohonanku ini kecuali Engkau ya Allah. Fisikku sudah sedemikian lemah. Aku tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya tempat untuk meminta bantuan kecuali darimu ya Allah. Kemudian Nabi Zakaria menyebutkan betapa besar karunia Allah selama ini kepada beliau. Dan Nabi Zakaria yakin bahwa kali ini pun Allah tidak akan mengecewakan beliau.
Apapun kondisiku, aku sudah meminta kepadamu ya Allah, dan pengalamanku membuktikan bahwa engkau tidak pernah mengecewakanku sebelum ini. Itulah kondisi rohani Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah. Berarti kira-kira doanya itu yakin apa mboten, Bu? Yakin. Kados kula kali jenengan nggih. Ya, kayak saya sama jenengan kalau lagi berdoa. Ya. Makanya dikabulkan sama Allah Nabi Zakaria doanya. Kemudian lanjut. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Ya Allah, aku khawatir terhadap kondisi kerabatku setelah aku meninggal nanti. Maksudnya apa? Nabi Zakaria itu kan Rasul. Beliau kan Nabi. Beliau memikirkan umatnya nanti, keluarganya nanti kalau aku wafat. Siapa yang bakalan mengingatkan umatku, masyarakatku agar tetap sholat, agar tetap beribadah, agar tetap bayar zakat, agar tetap beramal. Siapa yang nanti mengingatkan mereka? Kalau aku wafat dan belum ada keturunan yang dilahirkan dari rahim istriku. Padahal wa kanat imraati aqira, padahal istriku adalah wanita yang mandul. Jadi seakan-akan Nabi Zakaria itu belum menemukan orang yang layak untuk menjadi pengganti beliau. Pengganti untuk berdakwah. Jadi Nabi Zakaria, Bu, minta anak kepada Allah itu bukan untuk kepentingan pribadi beliau. Tapi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dalam rangka agar ada orang sepeninggal beliau yang tetap berdakwah membela agama Allah. Beliau berdoa kepada Allah agar ada sepeninggal beliau orang yang tetap berjuang mengajak masyarakatnya beribadah kepada Allah. Itu tujuan utama Nabi Zakaria pengen punya anak. Apakah kita sudah seperti itu, Pak, Bu? Ketika kita minta anak. Atau kita berpikir pengen punya anak sekedar untuk meneruskan bisnis yang kita bangun selama ini. Atau kita minta anak hanya sekedar supaya ada yang melanjutkan terah mbah kita. Atau kita minta anak supaya properti tanah-tanah kita ini dipegang oleh keturunan kita. Apa cuma itu, remeh-temeh seperti itu tujuan kita punya anak? Nabi Zakaria kasih contoh kita. Punya anak agar anak ini bermanfaat untuk agama Allah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Zakaria. Sangat mulia tujuannya. Maka kemudian beliau melanjutkan, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak dari sisimu. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Anak ini akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Warisi apa? Mewarisi jalan dakwah dan garis perjuangan membela agama. Kemudian Nabi Zakaria tutup, waj'alhu rabbi radiyah. Dan jadikanlah wahai Rabbi
anakku ini orang yang diridhoi. Ini dalam surat Maryam ayat pinten Bu? 2 sampai 6. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan. Lahir putra beliau namanya sinten Bu? Yahya. Yang kemudian betul-betul diangkat menjadi nabi. Subhanallah. Masya Allah. Dah, ini Nabi Zakaria. Dan masih dalam rangka berdoa sebelum anak ada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajari kita untuk berdoa sebelum berhubungan biologis. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita berhubungan badan dengan pasangan kita, agar nanti kita dibantu Allah dalam mendidik anak-anak kita, jangan lupa berdoa. Apa doanya? Lihat. Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Lagi. Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Coba ibu-ibu sendiri. Ayo bareng-bareng. Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Apa artinya bismillah? Napa bismillah? Dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan sinten? Setan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dan jauhkan pula gangguan setan dari anak yang akan kau karuniakan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Ini doa Bu, dahsyat. Jadi sebelum berhubungan badan, baca doa ini. Supaya apa? Supaya setan tidak mengganggu kita saat itu. Dan juga tidak mengganggu anak kita seandainya Allah karuniakan anak dari hasil hubungan tersebut. Sudah baca doa ini atau belum Bu? Sudah atau belum? Sampun Ustaz, wow. Bukan tadi. Ya. Jadi berhubungan badan, berhubungan biologis dalam agama kita itu ada misinya. Ada tujuan mulianya. Bukan sekedar menyalurkan syahwat. Bukan. Bukan sekedar untuk memuaskan nafsu. Bukan sekedar itu. Tapi ada misi mulia di balik itu, yaitu terlahirnya anak-anak, yang anak-anak ini kita minta kepada Allah agar tidak diganggu oleh setan. Sehingga kata Nabi SAW, seandainya ada pasangan suami istri yang membaca doa ini sebelum mereka berdua berhubungan biologis, kemudian pasca hubungan itu dikaruniai anak, maka anak tersebut tidak akan dicelakai oleh setan. Luar biasa Bu. Ya.
Aduh, kepriye Ustaz? Mien aku urung ngerti Ustaz. Ya, alhamdulillah sekarang sudah tahu. Terus pripun? Ya doa. Ya. Doa. Jangan lupa membaca doa ini. Jadi kesimpulannya berdoalah kepada Allah untuk anak-anak kita, kebaikan mereka sebelum mereka ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu sedikit, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Berikutnya akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Insani. Pertanyaan pertama datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tema hari ini mendoakan sebelum anak ada, bagaimana dengan orang tua yang terlambat tahu dalam mendoakan kebaikan untuk anaknya yang sudah beranjak dewasa dan tetap berharap anaknya bisa jadi hamba Allah yang bertawakal? Silakan Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini doa pembahasan kita tentang mendoakan anak sebelum ada. Bagaimana kalau misalnya anak itu sudah ada dan kita dulu nggak doa? Apakah bisa tetap ada peluang agar Allah berkenan untuk memperbaiki, mensolehkan anak kita? Jawabannya iya. Bukankah tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa mendoakan anak itu sejak sebelum anak ada, kemudian juga setelah anak itu ada, bahkan ketika anak kita sudah punya anak. Jadi berdoa kepada Allah itu sepanjang masa. Ya, doa kepada Allah sepanjang masa. Tidak terbatas hanya sebelum anak itu lahir. Harusnya Anda juga bersyukur. Walaupun dulu belum tahu, sekarang sudah tahu. Bersyukur kenapa? Bersyukur karena sebelum Anda wafat, meninggalkan muka bumi ini, Anda masih diberi kesempatan oleh Allah untuk tahu betapa pentingnya doa. Maka doa terus. Doa terus. Ya, bisa pakai doanya Nabi Zakaria tadi, karena redaksinya sifatnya umum sebenarnya. Ya, bukan hanya sebelum anak itu lahir, atau bisa pakai doa-doa yang lainnya. Ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau juga bisa pakai doa Rabbi habli minas salihin. Banyak doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa suasana hati yang serius, yang khusyuk, yang fokus saat berdoa itu sangat berpengaruh untuk menjadikan doa kita terkabul atau tidak terkabul. Ya, contohlah siapa tadi? Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang bapak yang malas untuk belajar agama karena merasa sudah punya tabungan berupa anak yang sudah hafal Al-Quran. Bagaimana sikap seperti itu, Ustadz? Silakan. Malas belajar agama. Iya. Ya. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada bapak yang sudah punya anak hafidz. Ya, itu adalah karunia yang luar biasa. Tidak banyak orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang seperti itu. Ketika Anda dikaruniai dengan karunia yang langka itu menunjukkan bahwa Anda harus mensyukuri karunia tersebut lebih dibandingkan orang lain. Orang lain yang anak-anaknya belum pada hafal Quran saja disuruh bersyukur oleh Allah. Apalagi Anda
yang dikaruniai oleh Allah anak yang hafal Quran. Mestinya harus lebih banyak bersyukur dibandingkan orang lain. Cara syukurnya adalah dengan menggunakan umur yang telah Allah berikan kepada Anda untuk beribadah kepada Allah. Cara bersyukurnya adalah dengan menggunakan umur yang Allah berikan kepada Anda untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah itu salah satunya adalah belajar agama. Sehingga keliru ketika Anda enggan belajar agama dengan alasan sudah punya tabungan anak yang hafal Al-Quran. Keliru. Karena walaupun anak sudah hafal Al-Quran, kita sebagai orang tua tetap punya kewajiban belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh para ulama bahwa belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Setiap orang Islam itu wajib belajar. Wajib belajar ilmu agama. Tanpa dibedakan apakah dia punya anak hafal Quran atau dia tidak punya anak hafal Al-Quran. Semuanya punya kewajiban belajar. Jadi tidak ada dispensasi bagi orang tua yang sudah punya anak hafal Quran bahwa dia nggak perlu belajar. Dia perlu belajar. Buat apa? Buat bekal dia. Kenapa perlu nyari bekal padahal sudah punya anak yang hafal Al-Quran? Perlu, karena belum tentu amal soleh Anda mendidik anak atau membiayai anak menghafal Al-Quran itu diterima sama Allah. Belum tentu. Jangan terlalu percaya diri. Kita harus menyelipkan di dalam hati kita perasaan khawatir juga. Hamba yang baik itu adalah yang menghadirkan di dalam hatinya harapan yang tinggi dan perasaan cemas. Al-khawfu war-raja. Takutnya ada, harapannya juga ada. Anda bagus punya harapan bahwa anak Anda yang hafal Quran bakalan menjadi pabrik pahala buat Anda. Bagus Anda punya harapan seperti itu, tapi jangan berlebihan. Anda juga harus menyelipkan di dalam hati Anda perasaan cemas, perasaan khawatir. Perasaan khawatir dalam hati ini yang kemudian akan memompa semangat Anda untuk tetap beramal. Kalau harapannya terlalu tinggi, kemudian nggak punya perasaan takut sama sekali, itu bahaya. Akhirnya meremehkan. Maka ini adalah pesan untuk Bapak tersebut dan juga untuk kita semua. Ya, pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Satu pertanyaan terakhir datang dari pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Datang dari Ummu Zakaria di Jember. Ustadz, bagaimana cara mendidik anak yang masih bayi agar terbentuk karakter lembut ketika dewasa? Bagaimana mendidik anak ketika masih bayi supaya nanti dia lembut? Dari orang tuanya dulu. Dari orang tuanya. Karena anak itu adalah potret dari siapa? Orang tuanya. Buah kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya.
Kecuali apa Bu? Kalau dibawa kampret. Nah, kalau enggak ya akan jatuh di dekat situ. Jadi kalau Anda pengen anak Anda itu lembut, halus perangainya, maka sejak anak itu masih kecil, Anda didik, Anda timang, Anda rawat dengan kelembutan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelembutan yang Anda tunjukkan itu akan dicontoh oleh anak Anda. Ketika anak itu pipis, ya, ngompol, Anda menggantinya dengan cara yang seperti apa? Dengan kelembutankah atau dengan jengkel-jengkel? Ketika Anda sedang ngantuk-ngantuknya malam-malam, capek-capeknya, anak tiba-tiba nangis, minta ASI. Apakah Anda menyodorkan ASI itu kepada anak Anda dengan kasar atau dengan lembut? Itu nanti akan dicontoh oleh anak Anda. Ketika Anda sedang sholat, tahu-tahu anak ini rewel. Bagaimana Anda menyikapi kerewelan anak ketika Anda lagi sholat? Apakah Anda marah-marahi? Atau justru Anda tetap bersabar, mendekap anak tersebut? Atau bagaimana? Jadi dimulai dari cara Anda mendidik anak ketika anak itu masih balita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.